Langsung kita ke Mas Yunarto. Mas Yunarto, apakah dengan bersuanya SBY dan Surya Paloh ini akan menjadikan mereka ini ingin menjadi kingmaker nanti di Pilpres 2024 mendatang? Tanggapan Anda? Ya, pertama saya pikir yang bisa kita maknai adalah ini menunjukkan situasi masih sangat cair menuju 2024 dan ini khas dari open election. Apa itu open election? Adalah situasi ketika incumbent tidak bisa maju kembali. Semua peluang terbuka, libido politik dari banyak pihak kemudian menjadi lebih tinggi dan kemudian menurut saya kita akan melihat banyak sekali nih peristiwa-peristiwa seperti ini, pola yang belum bisa kita baca dan menurut saya ujung-ujungnya adalah koalisi tetap akan ditentukan di injury time. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir ini kan bisa dilihat juga sebagai upaya Nasdem untuk tidak hanya menjadi penonton. Atau saya lebih tepatnya mengatakan Bang Surya Paloh di sini ya, politisi ulung, senior yang tidak ingin sekedar jadi penonton. Kalau mau diartikan juga menjadi bagian respon dari KIB, mungkin saja dan sah-sah saja. Karena kalau kita lihat kan dari si timeline ya, pertemuan-pertemuan dengan beberapa tokoh yang dimungkinkan dan ditafsirkan bisa menjadi koalisi, ini bersamaan menjelang juga situasi rakernas yang nanti akan memunculkan 3 nama. Dan kita tahu juga ketika Nasdem memunculkan 3 nama dalam rakernas, tidak akan memiliki makna apapun kalau tidak disertai oleh upaya Nasdem untuk membangun koalisi dengan partai lain. Karena tadi Mas Willy sudah mengatakan tidak mencukupi Nasdem sendiri. Bahkan kalau dengan Demokrat saja belum cukup, masih butuh 1 partai lagi. Berbeda kalau dengan Pak Prabowo, Gerindra dengan Nasdem itu sudah mencukupi presidential threshold. Jadi menurut saya ini salah satu bagian dari upaya positioning Partai Nasdem dan Bang Surya Paloh untuk menunjukkan beliau tidak sekedar ingin menjadi penonton, mungkin bisa dikatakan adalah upaya menjadi kingmaker dan untuk kemudian memberi makna lebih dari rakernas yang akan mereka lakukan di Juni nanti. Ketiga, kalau masuk ke pertanyaan apakah mungkin dilakukan koalisi dengan Nasdem, antara Nasdem dengan Gerindra atau Nasdem dengan Demokrat. Kalau kita lihat dari sisi variabel komplementer ya, mungkin lebih mudah dari sisi kepentingan untuk kemudian bergabung dengan Demokrat. Kenapa? Ketika berbicara mengenai Demokrat mungkin targetnya tidak menjadi seorang capres, sekedar menjadi seorang cawapres, sehingga keleluasaan buat Partai Nasdem mencari sosok capresnya itu masih lebih terbuka. Tapi kan masih jadi pertanyaan juga, apakah betul misalnya Nasdem dan Bang Surya Paloh setuju seorang AHY menjadi seorang cawapres, atau jangan-jangan ada negosiasi lain, AHY bisa saja mengalah sekedar menjadi seorang menteri dan kemudian keleluasaan menjadi lebih besar buat Nasdem membentuk koalisi bergabung dengan partai lain selain Demokrat juga begitu untuk ketika tidak dipaksakan bahwa AHY harus menjadi seorang wakil presiden. Lebih sulit untuk bergabung dengan Pak Prabowo karena ketika berbicara Pak Prabowo jelas target beliau hanya menjadi seorang capres dan dari sisi pendekatan kekuasaan buat Nasdem menjadi tidak menguntungkan untuk mendukung seorang ketua umum dari partai lain ketika untuk menjadi seorang capres karena efek ekor jasnya itu hanya akan menguntungkan partai tersebut, dalam hal ini Gerindra misalnya. Jadi dari sisi ini menurut saya masih banyak hambatan yang bisa kemudian menjadi garis pembatas untuk kita bisa memastikan bahwa pertemuan kemarin bisa menjadi sebuah koalisi. Saya pikir masih sangat mentah dan perjalanannya masih sangat jauh. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Mas Willy. Mas Willy, memang perjalanan masih sangat jauh. Rakernas, tapi sudah akan ada rencana memunculkan 3 nama. Artinya bisa disampaikan dengan diskusi sebelumnya sempat bertemu dengan AHY, kemudian bertemu dengan Pak SBY, apa itu artinya nanti nama AHY ini akan masuk dalam Rakernas untuk diajukan oleh Nasdem kalau nanti maju ke Pilpres? Ya, sejauh ini prosesnya itu masih bergulir di Dewan Pimpinan Wilayah, di level provinsi, untuk nanti secara langsung disampaikan ke pleno Rakernas secara terbuka ya. Nanti teman-teman bisa melihat siapa nama-nama yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. Baru kemudian kami mengerucutkan jadi 3 nama. Semua proses dan kemungkinan sangat terbuka. Tadi yang ditandaskan oleh Bung Yunarto, ini politik yang terbuka. Tapi Nasdem selalu memiliki fatsun politik yang rasional ya. Tentu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sejauh ini kami selalu mendengarkan advice-nya Mas Yunarto bagaimana condong mata ke yang
cantik, condong posisi ke yang menang ya. Nah, tentu rasionalitas itu menjadi salah satu pertimbangan. Epicentrum yang paling utama dalam proses pembangunan koalisi itu adalah capresnya. Maka kemudian kami akan memunculkan calon presiden 3 nama dulu untuk kemudian terjadi proses komunikasi politik dengan beberapa partai-partai yang ada. Nasdem sejauh ini tidak memiliki handicap. Pak Surya di dalam forum Pemret mengatakan apakah Nasdem akan memunculkan nama dari dalam? Pak Surya menjawab secara tegas tidak ada nama dari dalam. Mungkin next pemilu itu akan ada potensinya. Tapi sejauh ini Nasdem ingin sebangun dengan aspirasi-aspirasi yang berkembang di tengah publik, siapa yang akan menjadi putra-putri terbaik yang akan meneruskan Pak Jokowi. Di dalam hal-hal seperti inilah kemudian Nasdem membuka diri dengan semua kelompok, dengan semua partai politik untuk saling berdialog, untuk saling bertukar pikiran. Apa yang kemudian menjadi catatan-catatan kita untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi ya. Salah satu hal yang menarik selain yang didiskusikan dengan Pak SBY tentang regenerasi yaitu waktu dengan Pak Prabowo, yaitu memberikan catatan tentang stabilitas ya. Siapapun yang berkompetisi, kita pasca pandemi, maka kemudian ada kewajiban moral obligation, political obligation, bagaimana rakyat itu tidak boleh terperosok dengan lapangan kerja yang susah, harga-harga yang mahal, maka kemudian menjaga stabilitas itu menjadi komitmen bersama, gitu Tisa dan Alpa. Condong ke yang cantik, condong ke yang menang. Nah, kalau dilihat dari survei 3 nama yang selalu muncul nih, Mas Yunarto, Anies, Ganjar, lalu Prabowo. Tapi kalau tadi meng-quote dari apa kata yang Anda katakan bahwa ketua umum dari partai lain sepertinya tidak begitu visible begitu untuk Nasdem, artinya nama Anies di sini yang kemungkinan akan diusulkan begitu pandangan Anda? Ya, ketika berbicara mengenai capresnya kan tentu saja cantik dan berpeluang menang itu menjadi prasyarat pertama. Prasyarat kedua tentu saja ketika sudah cantik dan berpotensi menang, siapa yang paling menguntungkan buat partai saya. Dan tadi ketika kita masuk ke hipotesa pertama, kalau dia adalah ketua umum dari partai lain, tentu saja itu tidak akan menguntungkan Nasdem ya. Dalam hal ini mungkin kita bisa eliminir Pak Prabowo kalau dibandingkan dengan 2 nama yang lain. Tapi 2 nama yang lain pun juga kita lihat mungkin masih memiliki hambatan dan hitung-hitungannya ya. Ketika bicara Ganjar, betul, dalam rata-rata survei Ganjar dikatakan lebih tinggi dibanding Anies Baswedan. Tapi menjadi pertanyaan ketika kemudian apakah Ganjar ketika dimajukan akan menguntungkan Nasdem atau tidak, akan tergantung dari bagaimana Ganjar akan didukung atau tidak oleh PDI Perjuangan. Memang terus terang kalau kita hanya berbicara dari pendekatan elektoral, akan lebih diuntungkan ketika Ganjar tidak diusung oleh PDI Perjuangan, sehingga kemudian efek elektoral atau efek ekor jasnya itu akan terdiversifikasi kepada partai-partai lain yang mengusung, termasuk Nasdem misalnya yang akan menjadi penggagas kalau itu terjadi misalnya. Tapi kan kemudian membutuhkan waktu lebih lama untuk menunggu apakah Ganjar akan diusung oleh PDI Perjuangan, tidak, mengingat Ibu Mega ini biasanya injury time. Anies memang kecenderungan surveinya tidak setinggi Ganjar, tapi memang dilihat dari keleluasaan efek ekor jas yang bisa diberikan, Anies ini lebih punya ruang gerak yang lebih bebas. Kenapa? Karena Anies ini bukan merupakan kader dari partai manapun. Walaupun di situ jadi pertanyaan juga, ketika kemudian Anies maju, siapa yang bisa mengklaim nih? Kan Nasdem tidak mungkin sendiri. Di situ bisa saja harus ada 2 partai lain misalnya, yang kemudian juga berharap pada efek ekor jas. Disitulah kemudian terjadi seni lobby. Kan jadi pertanyaan misalnya, apakah Anies nanti sekedar diusung atau misalnya berkomitmen untuk menjadi kader dari salah satu partai yang mengusung, termasuk Nasdem diantaranya. Hal-hal itu yang menyebabkan menurut saya masih banyak sekali ada gray area yang membuat kita menurut saya belum bisa menyimpulkan pola koalisi dan capres mana yang akan diusung termasuk oleh partai Nasdem. Tetapi kalau mau ditanya nama siapa yang paling mungkin muncul, menurut saya memang tadi 2 nama itu, Ganjar dengan Anies Baswedan, yang paling dimungkinkan untuk kemudian diusung oleh Partai Nasdem. Dilihat dari berbagai kriteria yang ada. Diusung di sini artinya dipasangkan, memungkinkan tidak? Ya, kan kita sempat mendengar ya, kalau kita berbicara tadi kan memilih di antara Ganjar dengan Anies dengan berbagai macam plus minusnya. Tapi kemudian kita sempat mendengar ya isu mengenai Bang Surya juga melontarkan isu terkait dengan Ganjar Anies. Dan menurut saya ini sebuah terobosan juga, walaupun memiliki plus minusnya tersendiri gitu ya.
Dengan catatan kan Ganjar apakah sudah pasti tidak akan maju lewat PDI Perjuangan dari si Mas Ganjarnya. Dari si Mas Aniesnya, apakah mau kemudian hanya menjadi cawapres. Lalu kemudian pertanyaan ketiga, apakah mungkin basis massa dari Ganjar dan Anies yang kalau kita survei cenderung berbeda, itu malah kemudian menjadi variabel komplementer atau menjadi variabel yang saling menegasikan seperti air dan minyak. Itu hal-hal yang menurut saya juga harus diperhitungkan walaupun ini adalah sebuah wacana baru yang cukup membuat kaget halayak. Oke, kita ingin dengar bagaimana soal wacana baru yang cukup membuat halayak kaget ini. Nama Ganjar dan Anies, mungkinkah ini disandingkan nanti atau mungkin nama ini akan muncul nanti dalam Rakernas Nasdem? Mas Willy? Mas Willy? Ya, ini belum ada ijab kabul, belum ada undangan, janur kuning pun belum ditancapkan di depan rumah. Kita belum memiliki pengantin, jadi Nasdem masih berikhtiar mengumpulkan nama, nanti baru kita lihat proses yang akan berkembang di dalam Rakernas. Jadi kita tunggu saja, dan itu Nasdem partai yang terbuka. Yang prinsip bagi Nasdem adalah why not the best ya. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Surya. Tugas politik kita, takdir sejarah kita tidak membebek kepada keadaan, tidak juga menyerah kepada proses-proses yang menjadi halangan, tapi bagaimana kemudian mampu mengorkestrasi apa yang terbaik untuk Republik ini. Jadi suatu hal yang selalu kita pegang adalah pemilu itu adalah sebuah keniscayaan, tapi betul ya, tidak satu orang pun ingin terjadi polarisasi. Jadi saya melihat semua probability itu memungkinkan untuk kita semua. Oke, kita tunggu saja seperti apa probability-nya, masih ada waktu menuju Rakernas, kemudian juga masih ada waktu tentunya menuju 2024 gitu. Kita lihat akan seperti apa koalisi dan siapa yang akan diusung. Baik, terima kasih Mas Willy, terima kasih Mas Yunarto sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya, selamat sore.